Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengerjakan tugas remedi bahasa Indonesia yang beranggotakan Diva Aprilia, Mozaki Faisal, Mozesar Alfiano, Prayoga Dewa Pangestu, dan Syafri Zakaria. Kami akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu proposal. Pengertian proposal. Proposal merupakan rancangan kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, isi yang tertulis dalam proposal bukanlah sesuatu yang basa-basi, namun sesuatu yang serius, dalam artian ditulis untuk digunakan. Maka dari itu, pembuatannya juga harus jelas dan rinci agar mudah dijalankan. Jenis-jenis proposal. Proposal dibagi menjadi dua, yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian. Proposal penelitian adalah proposal yang dirancang dan disusun untuk mempersiapkan suatu rencana penelitian. Proposal penelitian ini penting ditulis oleh peneliti agar bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penelitian, orang-orang yang dianggap mampu membantu jalannya penelitian, hingga orang yang akan menjadi pendana bagi kegiatan penelitian. Selanjutnya, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang berisi rancangan serta detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal ini dibuat oleh penyelenggara suatu kegiatan secara rinci, mulai dari pra-kegiatan, kegiatan, hingga pasca kegiatan berlangsung. Jika Anda adalah anak OSIS atau ekstrakurikuler yang sering melangsungkan kegiatan, maka membuat proposal semacam ini sangatlah penting, bahkan wajib. Selain akan menjadi panduan dalam beraktivitas, juga dapat diberikan kepada orang-orang yang berhubung dengan suksesnya acara, mulai dari pembina, penanggung jawab organisasi, pemilik tempat yang diminta izinnya, atau perusahaan yang diajak kerjasama sebagai sponsor. Bagian-bagian proposal. 1. Latar belakang. Menjelaskan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya suatu kegiatan atau penelitian dilaksanakan. Hal ini karena biasanya suatu kegiatan atau penelitian dibuat atas dasar adanya kejadian atau keadaan tertentu yang terjadi. 2. Masalah dan tujuan. Bagian ini berisi tentang rincian masalah serta tujuan dari kegiatan. Rumusan-rumusan tujuan yang dibuat harus masuk akal sehingga menarik orang dan dipahami oleh orang yang membaca proposal. 3. Ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan berisi tentang batasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dituliskan agar kegiatan yang kelak akan dilaksanakan lebih terfokus dan tidak melenceng dari tujuan kegiatan yang sudah dibuat. Penulisannya bisa dibuat dalam bentuk penguraian objek-objek kegiatan dan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. 4. Kerangka teoritis dan hipotesis. Bagian ini dibuat jika proposal dibuat dalam rangka penelitian. Isinya berupa teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan kita bahas dalam aktivitas penelitian. 5. Metode. Metode adalah penjelasan tentang metode kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika dalam konteks penelitian, maka dijelaskan bagaimana metode pengumpulan data, metode penarikan kesimpulan, dan sebagainya. 6. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan adalah susunan person atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berikut dengan tugasnya. Dengan kata lain, mereka yang melaksanakan inilah yang disebut dengan panitia. Waktu dan tempat pelaksanaan. Berisi tentang waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan. Jika dilangsungkan dalam waktu yang cukup panjang, maka jelaskan juga kegiatan per harinya atau rangkaiannya. Anggaran biaya. Anggaran biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan. Meski mungkin sulit untuk akurat, namun sebisa mungkin penyusunan seakurat mungkin. 11. Daftar pusaka. Daftar pusaka adalah sumber-sumber pustaka yang dirujuk, baik buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. 12. Lampiran. Lampiran berisi hal-hal pendukung yang tidak termasuk dalam kegiatan
dalam bagian utama. Unsur kebahasaan proposal. 1. Menggunakan pernyataan argumentatif, yakni pernyataan yang sifatnya meyakinkan pembacanya mengenai kebenaran pendapat yang ada dalam kalimat. Contoh perubahan kurikulum adalah momentum terbaik yang untuk berbenah bagi setiap pelaku pendidikan. 2. Menggunakan banyak istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah istilah yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. Contoh abstrak, hipotesis atau penelitian, pedagogik atau pendidikan, kultural atau sosial, dan sebagainya. 3. Menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Contoh membaca, mencampurkan, menggali, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata-kata definisi atau menyatakan definisi, yakni kata yang fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu. Contoh adalah yakni, merupakan, dan sebagainya. 5. Menggunakan kata perincian, yakni kata yang fungsinya untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang dibahas. Contoh selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. 6. Menggunakan kata yang bersifat keakanan, yakni kata yang menunjukkan sesuatu yang akan untuk diharapkan bakal terjadi di kemudian hari. Contoh akan, ingin, diharapkan, diinginkan, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.